Selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau baca tentang apa yang akan terjadi antara kamu dengan dia disesuaikan dengan situasi saat ini. Ini agak beda ya, aku ada 3 tumpukan kartu, aku pakai 3 deck yang berbeda. Kamu boleh pilih ini deck pertama, ini deck kedua, dan ini deck ketiga. Videonya boleh di pause dulu. Konsentrasi aja mana yang kira-kira paling resonate dengan situasi kamu dan dia. Hai, ini untuk kamu yang memilih nomor 1. Kita lihat apa yang akan terjadi dalam hubungan kalian. Apa yang akan terjadi dalam hubungan kalian? Apa yang akan terjadi dalam hubungan kalian? Apa yang akan terjadi antara kamu dan dia? Apa yang akan terjadi? Oke. Jatuh 1. Kita ambil ya. Apa yang akan terjadi? Terlalu banyak. Apa yang akan terjadi dalam antara kamu dan dia? Apa yang akan terjadi dalam hubungan kamu dan dia? Apa yang akan terjadi dalam hubungan kamu dan dia? Oke, kita buka oracle cards-nya. Apa yang akan terjadi antara kamu dan dia? 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 Oke. Apa yang akan terjadi dalam next ya, hubungan kamu dan dia? Kalau dari kartu-kartu yang ada ini aku ngelihat bahwa hubungan kalian ini mulai memasuki babak baru dalam hubungan ya. Mungkin ada pola-pola lama yang kalian tinggalkan. Ada hal-hal yang menurut kalian itu, menurut kamu atau menurut dia itu sudah tidak bisa lagi untuk dilakukan, dan kemarin sudah dicoba ternyata tidak berhasil. Mulai tumbuh rasa sayang ada dalam hubungan ini. Feelingnya itu ngerasa
bahwa kalian itu saling mengerti, terasa. Jadi cuman tahu bahwa kamu dan dia itu saling menyayangi, tapi pada dasarnya kalian tidak kompatibel antara satu dan yang lainnya. Banyak orang, kalau dari sini aku ngelihat banyak orang yang iri dengan hubungan kalian. Mungkin kamu dan dia di depan orang lain terlihat hubungannya romantis, couple goals, something like that lah. Atau yang tidak pernah berantem, nggak pernah ribut. Ya memang kalian tidak pernah ribut karena komunikasinya juga kurang. Orang yang sering ribut itu kan orang yang senang ngobrol. Makin banyak obrolan, makin sering mengkomunikasikan diri, jadi tahu antara satu dengan yang lain. Itu kemungkinan ribut memang lebih besar. Jadi, karena ini komunikasinya juga terbatas, jadi ya memang jarang berantem. Itu usaha untuk mempertahankan hubungan ini ke depannya juga bagus ya. Sama-sama berusaha untuk mempertahankan hubungan. Kalau aku lihat dari sini hubungan kalian ini udah berlangsung cukup lama. Dan memang ini perasaan yang bertumbuh terus. Jadi perasaan yang kayak kita istilah pasnya itu ibaratnya mungkin di awal kalian cuma tertarik. Ibaratnya kalian cuma tertarik antara satu dengan yang lainnya. Kemudian karena terbiasa, pada akhirnya ya mulai tumbuh perasaan. Ini perasaan yang tumbuh itu memang lambat sih. Cenderung lambat. Gitu. Tapi kalau kamu tanya bahwa dalam relationship ini ada rasa sayang apa enggak? Ada, ini ada. Tuh. Coba kita lihat dari oracle cards yang lainnya. Apa oracle cards? Bagaimana next relationship gimana? Next in your relationship. Apa yang akan terjadi di hubungan kalian, hubungan kamu dan dia selanjutnya. Wow. Oh, oke. 3. Kita ambil satu aja ya. Masih 2. Yang akan terjadi. Love yourself first. Apa yang akan terjadi? Pada akhirnya kamu dan dia itu akan memilih untuk menjaga perasaan masing-masing. Kalian tidak saling menyakiti, tapi mencoba untuk mencintai lebih dari yang kalian lakukan sekarang. Tuh. Coba kita lihat apa yang sebaiknya hubungan ini atau apa yang sebaiknya kamu lakukan.
Apa yang sebaiknya kamu lakukan, atau sebaiknya kamu dan dia ini, apa yang kalian lakukan kalau ingin hubungan ini berjalan dengan baik. Apa yang sebaiknya kamu dan dia lakukan? Sebaiknya kamu dan dia lakukan. Sikap kalian sebaiknya seperti apa? 3 kartu ini too much ya. 1 kartu aja. Apa yang sebaiknya kamu dan dia lakukan atau kalian dengarkan dan kalian pahami supaya ini bisa berjalan dengan baik hubungannya. Apa yang sebaiknya kalian lakukan? Kalau dari sini sarannya ini adalah kamu harus buka mata dan telinga tuh lebar-lebar. Jadi tetap menganalisa hubungan kamu dan dia, tetap dikomunikasikan apa yang kamu suka, apa yang dia suka, apa yang buat kalian itu lebih harmonis. Karena selama ini mungkin komunikasi kalian ini tidak ketemu. Bisa jadi sibuk dengan diri masing-masing. Gitu, pada dasarnya kamu tahu apa yang dia suka dan dia tahu apa yang kamu suka. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu atau apapun itu jarang kalian lakukan. Dan tetap dalam sebuah hubungan kita itu harus buka mata dan telinga lebar-lebar. Kita itu harus clear, harus objektif menilai apakah hubungan ini layak dipertahankan atau disudahi aja. Jangan karena kita sudah in relation lama dengan seseorang, kemudian kita ngerasa sayang. Itu banyak terjadi tuh. Oke, pile 1. Deck 1 itu bacaan kalian. Thank you. Hai, ini buat kamu yang memilih nomor 2. Ini deck kedua. Kita kocok dulu. Apa yang akan terjadi dalam hubungan kamu dan dia? Apa yang akan terjadi dalam hubungan kamu dan dia? Apa yang akan terjadi antara 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 kamu dan dia? Oke, ini 1 udah kebuka. Kita tambah oracle cardnya, kita tambah waktunya, tambah apa yang akan terjadi antara kamu dan dia. Apa yang akan terjadi antara kamu dan dia? Apa yang akan terjadi antara kamu dan dia?
Oke, untuk kamu yang memilih nomor 2, antara kamu dan dia itu banyak kamu dan dia akan dihadapkan pada dua pilihan yang cukup sulit. Kalian seperti ada di persimpangan, akan dihadapkan pada itu. Di sini kalian di-challenge untuk mempercayai antara kamu dan dia. Jadi trust itu penting dalam suatu hubungan. Jadi ini challenge-nya adalah kalian harus saling percaya. Kemungkinan salah satu di antara kalian harus pindah kota. Kemungkinan ada beberapa di antara yang memilih deck ini, ada yang harus pindah kota, dan memang tawaran itu sangat baik untuk kedepannya. Ini memang ada di pilihan yang sangat sulit. Akan ada pilihan yang sangat sulit. Gitu, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memutuskan. Akan ada selebrasi, akan ada perayaan nantinya, karena ada yang kalian menangkan. Kamu dan dia menangkan. Gitu. Kalian sudah belajar dari situasi yang sekarang dan yang kemarin. Dan hubungan kalian itu ke depannya memang akan berhasil sesuai dengan yang kalian inginkan. Tapi ya challenge-nya adalah itu, bahwa kamu benar-benar harus clear mind, kamu harus benar-benar memilih. Itu karena memang ini pilihannya sangat berat antara karir dengan waktu kebersamaan yang akan hilang. Gitu. Biasa mungkin selama ini biasa bersama, tapi karena kesibukan, bisa jadi mungkin bukan pindah kota, bisa jadi dengan kamu atau dia naik jabatan bisa, atau punya kesempatan untuk expand bisnis yang lebih besar dengan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi waktu untuk kalian bertemu, waktu untuk kalian berkomunikasi itu sangat sedikit, lebih sedikit gitu. Disinilah nanti kalian akan di-challenge, akan ditantang seberapa kuat hubungan kalian. Karena hubungan tanpa trust itu nggak akan pernah berhasil, nggak akan bisa. Kalau kita trust sama seseorang, apapun yang dia lakukan, ya kita percaya aja gitu. Misalnya tiba-tiba dia nggak ada komunikasi, dia nggak bisa telepon, ya mungkin aja dia lagi meeting dengan seseorang gitu. Ini intinya nanti kalian akan dihadapkan sama itu, diuji. Challenge-nya itu harus lebih percaya dengan pasangannya. Ketika kamu tidak bisa mempercayai seseorang, maka harusnya sih kita tidak in relationship ya dengan orang itu. Karena kalau kita tidak percaya sama dia, mau apapun yang dia bikin itu akan nampak salah di mata kita. Dan itu vice versa, berlaku juga sebaliknya. Itu coba kita lihat oracle cards-nya. Apa yang akan terjadi? Nah, involves
bisa jadi ini menuju pernikahan atau komitmen. Kalian akan berkomitmen lebih kuat. Tuh. Nah, sekarang kita lihat apa yang perlu kamu dan dia lakukan, atau apa yang bisa kalian lakukan, apa yang harus kalian pahami supaya hubungan ini bisa berjalan dengan baik. Karena kan kita mau hubungan kita, apalagi ini ada sudah melibatkan perasaan ya. Karena dalam hubungan itu rasa sayang aja nggak cukup. Kita juga harus trust. Harus ada trust dalam hubungan. Selain percaya, selain love, selain sayang, kita juga harus percaya gitu. Dan memang ya harus kompatibel, memang harus match. Karena kalau kita tidak match, kemudian kita mempunyai rasa sayang, nanti karena kita sayang sama seseorang, kita akan mencoba menyesuaikan sehingga nanti kita kehilangan diri kita sendiri. Karena ketika kita sayang sama orang, kecenderungan kita untuk mengubah diri kita demi orang lain itu sangat besar. Oke, ini saran ya, maksudnya apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipahami antara kamu dan dia supaya hubungan ini berlangsung bisa berjalan dengan baik. Oke, kita lihat. Nah, ini balik lagi dia yang sebaiknya dilakukan adalah berani untuk berjuang. Berani memperjuangkan apa yang kamu yakini itu benar. Kalau di sini ya. Kalau kamu yakin dengan dia, maka perjuangkan. Gitu. Kalian sama-sama yakin, maka perjuangkan. Itulah makanya challenge-nya adalah trust. Karena memang kalian di challenge untuk itu, untuk percaya. Ini dua pilihan yang sama-sama penting. Yang satu ada masalah keuangan, untuk keuangan, antara keuangan dengan masalah percintaan gitu. Oke, pile 2, deck nomor 2 itu bacaan kalian. Terima kasih. Hai, ini untuk kamu yang pilih deck nomor 3. Apa yang akan terjadi dalam hubungan kamu dan dia? Kita lihat apa yang akan terjadi dalam hubungan kamu dan dia. Apa yang akan terjadi dalam hubungan kamu dan dia? Apa yang akan terjadi dalam hubungan kamu dan dia? Apa yang akan terjadi dalam hubungan kamu dan dia? Flip kartunya, flip. Apa yang akan terjadi dalam hubungan kamu dan dia? Apa yang akan terjadi dalam hubungan kamu dan dia? Apa yang akan terjadi
dalam hubungan kamu dan dia. Apa yang akan terjadi antara kamu dan dia? Oke. Apa yang akan terjadi? Mana? Satu aja ya. Terjadi. Oke. Yang akan terjadi dalam hubungan kamu dan dia, kalian ya. Hubungan kalian ini kedepannya itu akan banyak tantangan, akan banyak kejadian yang mungkin kalian tidak duga. Jadi kalau dari kartu ini siapin energi fisik maupun mental, karena ini hubungannya seperti pasang surut. Kadang sayang banget, kadang kelihatannya enggak gitu. Dan memang kebanyakan sibuk dengan urusan masing-masing. Kamu dan dia itu sibuk dengan urusan masing-masing dan berusaha buat nimbangin. Ini tipe hubungan yang effortnya ini sangat luar biasa menurut aku ya. Effortnya luar biasa karena ini tidak hanya menguras energi fisik, tapi energi mental juga. Jadi waktu kalian harus kamu dan dia itu harus menyediakan waktu, menyediakan ini keluar biaya juga yang tidak sedikit. Kemudian secara mental juga nanti juga akan kerasa capek gitu. Ini kenapa kerasa capek? Karena ini hanya salah satu pihak saja yang berjuang, sementara yang lainnya tidak berusaha. Bukan tidak berusaha, tapi effortnya itu nggak seimbang oleh yang ini. Makanya salah satu dari kalian akan kerasa capek. Kemungkinan salah satu dari kalian itu punya komitmen dengan orang lain, entah dia bertunangan, entah dia punya pasangan, entah dia menikah. Ada kemungkinan itu, bukan semuanya ya, ada kemungkinan itu, karena ini yang muncul hanya satu pihak aja.
Dan memang pengambil keputusan penentunya itu cuma satu pihak, dominan. Yang dominan adalah laki-laki. Bukan laki-laki, maksudnya harus yang prianya yang dominan, enggak. Tapi ini kalau tarot itu kan hanya mengenal energi. Jadi energi maskulin, Kak, dari antara kamu sama dia, mana yang sifatnya lebih maskulin, nah itu ya memang dia yang mendominasi. Pengambil keputusan itu yang punya sisi maskulin lebih banyak. Gitu. So far sih hubungan ini bertahan, tapi capek. Komunikasinya juga ini kurang. Aku nggak ngerti ya kenapa ya akhir-akhir ini tuh dari 2 file tadi juga komunikasinya itu juga kurang pas gitu. Ini komunikasinya malah hampir nggak ada sama sekali. Coba kita lihat dari Oracle Cards yang ini, apa yang akan terjadi dalam hubungan kalian. Wedding. Itu. Involved wedding ini bisa jadi ya memang kalian terlibat cinta segitiga. Intinya dia sudah berkomitmen atau kamu sudah berkomitmen sama seseorang. Itu. Mau diteruskan atau enggak ya itu keputusan masing-masing ya. Tapi ketika kita masuk dalam hubungan orang, ya begini, kita bisa menilai seseorang itu bertanggung jawab apa enggak kalau katakanlah dia cerita atau misalnya kita tidak puas dengan pasangan kita. Kalau memang kita orang yang bertanggung jawab, kita akan selesaikan dulu nih part kita dengan orang A, misalnya pasangan kita yang A. Setelah kita selesai baru kita pindah ke pasangan yang satu lagi kalau memang kita benar-benar orang yang bertanggung jawab. Dan kalau misalnya itu adalah pasangan kamu, ya seperti itu juga kita bisa menilai seseorang itu salah satunya ciri dia bertanggung jawab atau tidak ya seperti itu. Karena ciri orang yang bertanggung jawab itu dia menyelesaikan masalahnya dulu, baru dia bukan menimbulkan masalah baru ya, tapi baru dia memulai sesuatu yang baru. Jadi tanggung jawabnya diselesaikan dulu dengan yang ini, baru dia mulai sesuatu yang baru. Jangan yang ini belum selesai, dia mulai lagi nih dengan yang ini. Itu. Coba kita lihat apa yang sebaiknya dipahami kamu dan dia supaya hubungan ini bisa berjalan baik ya. Apa yang harus kamu pahami? Apa yang harus kamu pahami dan lakukan mungkin. Dan ya mungkin sebagai afirmasi ke diri sendiri, apa yang harus kamu pahami, kamu harus terima. Tuh, apa yang harus supaya bisa berjalan dengan baik adalah berprogres katanya. Dia minta berprogres katanya, yang bisa kamu pahami dan bisa kamu lakukan. Ini sama dengan kartu kalau tarot itu magician gitu ya, kayak magic aja, tiba-tiba terjadi, itu bisa juga. Tapi apapun itu karena ini manifest your dreams. Jadi apa yang ada dalam pikiran kamu, apa yang kamu rasa sebaiknya kamu lakukan, maka lakukanlah gitu. Yang harus kamu pahami,
rencana tanpa manifestasi itu namanya hayalan. Kalau cuma kamu rencana aja tanpa manifestasi itu namanya hayalan. Kalau kamu ngerasa memang ini hubungan ini memang layak untuk diperjuangkan, maka perjuangkanlah. Gitu. Jadi jangan setengah-setengah. Iya, kalau mau iya jalan terus dan gak ada jalan balik. Kalau misalnya mau stop di sini dulu. Cukup sampai di sini. Itu. Oke, untuk file 3 itu bacaan kamu. Terima kasih.